Allah yang hidup di tengah-tengah umat tebusan-Mu yang ada saat ini Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah Engkau yang bagi hamba-Mu, kami semua akan menerima di dalam hati yang teguh, dalam hati yang lemah lembut, supaya firman itu benar bertumbuh di dalam hati kami. Bukan kami menjadi umat yang hanya mendengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sebab itulah orang yang berbahagia menurut kebenaran firman-Mu yang telah Kau tuliskan dalam kitab Wahyu Tuhan. Terima kasih buat segala kenurahan Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihkan, saya duduk kembali. Kami kembali menyapa kita semua. Shalom. Salam sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami juga bersama dengan istri, keluarga mengucapkan bagi kita semua selamat tahun baru. Di nama Tuhan, kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2022 hingga kita pada saat ini sampai pada tahun 2023. Kita merasakan bagaimana penderitaan dan juga kita juga merasakan bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kehidupan kita. Walaupun pada saat ini banyak jemaat Tuhan tidak dapat bersama dengan kita, sebenarnya kalau aku berpikir kalau jemaat Tuhan tidak pulang kampung, mau datanglah beribadah dalam awal tahun untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Maka dari tempat ini saya menyapa saudara jemaat Tuhan yang mungkin menonton lewat live streaming dengan pas sendiri, dengarkan firman Tuhan. Walaupun nanti jemaat Tuhan ada di sana tidak bisa hadir bersama dengan kami, tapi kami tetap memohon kepada jemaat supaya saudara juga utamakan ibadah Tuhan. Kalau memang saudara ada di rumah, ke depan utamakan ibadah di awal tahun. Sebab itulah cara kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau di awal tahun kita tidak utamakan Tuhan, bagaimana di hari-hari selanjutnya kita mengutamakan Tuhan? Maka saya memohon kepada jemaat Tuhan hari ini, dimanapun saudara ada, ingat hari ini hari Minggu, ingat hari ini hari buka tahun. Biarlah Tuhan juga menolong saudara dimanapun saudara ada. Mari saya kembali akan membawa kita kepada tema kita yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-8 itu tentang Tuhan akan menjadikan kebenaran menjadi barisan depan, dan Tuhan juga akan membuat perjalanan hidup umat Tuhan menjadi kemuliaan Allah, menjadi barisan belakangnya umat bangsa Israel. Saya teringat dalam perjalanan umat Tuhan, dan saya kaitkan ini kepada umat Tuhan yang hidup pada air zaman, yaitu saya dan saudara. Kalau kita masuk dalam pergantian tahun, saya mau kaitkan ini pergantian kepemimpinan Musa dengan Yosua. Ada sesuatu hal yang sangat perlu kita ingat dalam situasi pergantian. Kalau bangsa Israel diingatkan oleh Musa di waktu dia mengalihkan kepemimpinan Musa terhadap Yosua, ada beberapa pesan yang Musa sampaikan, dan saya yakin percaya pesan itu datangnya dari Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan bangsa Israel. Dan juga pesan ini menjadi satu pesan yang sangat begitu indah bagi saya, bagi kita semua umat Tuhan. Lewat pergantian tahun dari tahun 2022 masuk tahun 2023, kita menerima pesan yang sangat indah dari Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini. Ya, sebelumnya saya akan ajak kita membaca dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ya, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 dalam ayat yang ke-8 ini merupakan satu perjalanan umat bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan
Dan kita perlu ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus, bahwa perjalanan umat bangsa Israel itu katanya merupakan satu gambaran dan peringatan, ya, gambaran dan peringatan bagi kehidupan umat Tuhan yang masih hidup pada hari zaman atau masih hidup pada hari ini, supaya ini juga menjadi satu dalam kehidupan kita, merupakan satu fitrah dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita sebagai umat yang telah dipanggil Tuhan keluar dari perbudakan dosa, perbudakan Mesir sebagai umat bangsa Israel. Ini akan menjadi pegangan hidup saya dan saudara, dan kita sangat rindu, saudaraku, di tahun 2023 penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan kita akan semakin nyata. Amin. Penyertaan Tuhan itu akan semakin nyata di dalam langkah kehidupan kita. Tetapi bagaimana supaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Ini pesan Tuhan yang ingin kita dengar di awal tahun 2023 ini. Mari coba kita baca dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 ini bagian A. Puji Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 31 dalam ayat 8 bagian A. Ya, puji Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ya, terus ya. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya mengambil tema di dalam Natal kita, bahwa perjalanan umat bangsa Israel dikatakan dalam Yesaya 58 akan mengubah kebenaran menjadi barisan depan dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang. Nah, di sini kita melihat perjalanan umat bangsa Israel, dan itu tidak bisa terlepas dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya terhadap umat bangsa Israel. Pengalaman hidup itulah yang disaksikan oleh nabi-nabi pada zaman dahulu akan menggambarkan perjalanan umat bangsa Israel. Di sini Tuhan kembali kita mau lihat di dalam pernyataan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekarang kita berjalan di tahun 2023. Banyak orang tidak berpikir supaya perjalanan kehidupannya disertai dengan Tuhan. Tidak sedikit kehidupan orang Kristen berpikir dia bisa berjalan sendiri dan tidak memahami apa yang menjadi rintangan dan tantangan dalam kehidupannya. Tetapi saya begitu memiliki satu keyakinan dalam diri saya sendiri, bahwa tahun-tahun yang akan kita hadapi ini bukan tahun-tahun yang baik, bukan tahun-tahun yang akan berjalan dengan mulus. Tetapi kita memiliki satu keyakinan dan satu kepercayaan bahwa semakin kita maju ke depan, tantangan kita akan semakin besar. Rintangan perjalanan kehidupan kita akan semakin luar biasa. Karena kita adalah orang benar. Kecuali kita tidak orang benar, berjalan sedemikian rupa dan tidak memikirkan apa menjadi rintangan tentang iman dalam kehidupan. Berbeda dengan saya dan saudara. Sebab saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menerima satu janji yang begitu besar, dan janji itu dikatakan oleh Tuhan adalah hidup yang kekal, Yerusalem baru. Tetapi banyak orang Kristen tidak berpikir tentang hidup kekal. Tetapi kebanyakan kehidupan orang Kristen berpikir masa hidup sementara, maka dia akan berpikir tentang apa menjadi rintangan dan tantangan dalam kehidupan. Dia merasakan hidup dalam dunia ini sudah cukup. Dia berpikir keadaan sekarang ini cukup menjadi satu keadaan kekal. Tapi Alkitab mengatakan satu kelak nanti dunia akan dibinasakan oleh Tuhan untuk kita masuk
di dalam dunia yang baru, yaitu hidup yang kekal. Jangan kita menjadi orang Kristen yang buta tentang janji Allah. Tetapi kita harus memiliki satu komitmen dalam kehidupan kita, bahwa Allah telah menjanjikan satu janji yang begitu luar biasa, satu janji yang begitu besar. Allah akan membawa saya dan saudara untuk memasuki tanah perjanjian, bagaikan orang Israel dibawa dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Itu gambaran bagi perjalanan gereja pada akhir zaman ini, supaya kita dapat memahami sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, dan pikiran dan hati kita berhenti bahwa kita tidak hanya hidup dalam dunia ini. Alkitab mencatat dalam surat Petrus, setelah nanti dunia akan menghukum dunia dan akan menghapuskan segala unsur-unsur yang ada dalam dunia ini untuk memasuki hidup yang baru atau tanah yang baru. Sekarang kita bersyukur kepada Tuhan, kita hidup di tahun 2023. Tetapi saya mengajak gereja Tuhan, saya mengajak sidang jemaat Tuhan hari ini melihat apa yang harus kita hadapi ke depan. Kita tidak ada yang tahu apa yang ada di depan kita. Siapapun kita tidak bisa mengatakan, oh di depan saya ada tantangan yang sebegini besar, di depan saya tantangan yang terlalu besar. Tidak ada satupun yang mampu mengatakan itu, sebab tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang menjadi tantangan kita ke depan. Siapa yang tahu tantangan saudara di tahun 2022? Kalau saudara belum melewati itu, maka begitu juga kita untuk memasuki tahun 2023. Siapa yang tahu tantangan kita? Siapa yang bisa mengetahui apa yang menjadi rintangan, apa yang menjadi pencobaan, apa yang menjadi tantangan dalam hidupnya di tahun 2023? Tidak satu pun di antara kita yang tahu. Tetapi yang pasti, firman Allah mengatakan, aku akan menyertai engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Ini yang menjadi satu komitmen dalam hati saya dan saudara. Di tahun 2022 saya banyak menghadapi tantangan dalam hidup, dan saya tidak tahu. Maka di saat ada tantangan itu, kadang-kadang saya merupakan satu kehidupan yang putus asa. Di saat ada problema itu masuk dalam kehidupan kami bersama dengan istri, bersama dengan keluarga, sering kami berkata kepada Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan? Dan seringkali juga tidak menyadari, sering kita mempersalahkan pribadi Tuhan di dalam setiap pergumulan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan sudah atur sepanjang hidup anak-anak Tuhan. Dan saya mengatakan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, tema yang kita angkat di akhir tahun akan menjadi satu buatan dalam pengalaman perjalanan hidup umat Tuhan di tempat ini. Dan saya sering melihat itu realita, kenyataan dalam hidup sidang jemaat Tuhan. Apa yang menjadi tema itu akan menjadi pengalaman hidup umat Tuhan di tempat ini. Dan bukan satu dua orang yang menyaksikan hal itu. Maka saya diingatkan Tuhan, saya diteguhkan oleh Tuhan untuk mengambil satu tema, kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan akan menjadi barisan belakangmu untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Mari datang kepada Tuhan. Saya mengingatkan kepada jemaat, jangan bermain di awal tahun 2023. Kita sudah diingatkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun gelap, dan kita akan betul-betul menghadapi satu tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi bagaimana kita untuk mendapatkan satu penyertaan Tuhan? Bagaimana kita menjadikan kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang saya dan saudara, untuk kita nanti dapat melewati segala tantangan hidup, sebagaimana yang diingatkan oleh Presiden kita mengatakan tahun 2023 akan menjadi tahun gelap, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia akan menjadi suatu tahun yang begitu gelap.
Mungkin kita berkata, oh bagi saya itu tidak ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mungkin kita berkata, bagaimana tahun gelap bagi saya tahun 2003. Sudah saya memiliki segala sesuatu dalam kehidupan. Saudara yang mengatakan, tapi Tuhan tidak mengatakan itu. Semua bisa berubah sekejap kalau Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan hidupnya akan berkah dan kuat. Tetapi yang pasti yang harus aku ketahui, di saat ada Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada Tuhan, di situ ada kuasa. Itu yang harus kita dapat miliki dalam hidup saya dan saudara. Ingat, pada waktu itulah terangmu akan seperti fajar, dikatakan oleh Tuhan. Artinya di tahun 2000, tahun 2023 ini kita akan melihat satu berkat Allah, terang kita akan seperti fajar. Oleh karena penyertaan Allah yang sangat begitu agung, perlindungan Allah yang sangat begitu pasti bagi saya dan saudara. Tetapi bagaimana saya dan saudara untuk dapat memiliki penyertaan Allah? Tuhan tidak mau menyertai umat bangsa Israel. Seakan-akan Tuhan tidak itu memberikan sesuatu kepada saya dan saudara tanpa sesuatu yang harus Tuhan harapkan dari saya. Tetapi Tuhan kita itu selalu merindukan, selalu inginkan sesuatu perkara yang indah dari saya dan saudara, supaya Dia menjadi satu penyerta dalam setiap langkah hidup saya dan saudara. Mari kita lihat kembali dalam kitab Ulangan pasal 31. Saya melihat ada 3 perkara atau 2-3 perkara yang perlu kita perhatikan dalam penyertaan Tuhan supaya nyata dalam hidup saya dan saudara. Bagaikan perjalanan umat bangsa Israel menuju Mesir, tanah Kanaan. Di waktu mereka dalam kepemimpinan Musa, terlalu banyak orang umat bangsa Israel tidak menghargai anugerah Tuhan. Di waktu Musa memimpin bangsa Israel, saudaraku yang dikasih Tuhan, terlalu banyak Israel hidup menjadi umat yang berontak, umat yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kita tahu sekian ribu orang, sekian juta orang Israel keluar dari Mesir, tetapi hanya 2 yang hidup sampai ke tanah Kanaan. Itu hal yang sangat begitu luar biasa. Jangan katakan kamu orang Kristen yang mau masuk surga, tetapi perjalanan Israel menjadi satu gambaran begitu sedikitnya orang masuk tanah perjanjian itu. Sebab mereka apa? Tidak memiliki hati seperti hati yang diinginkan oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, hari ini aku orang Kristen, aku akan masuk ke tanah perjanjian. Mungkin saudara berkata, aku seorang yang setia beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku seorang imam-imam, seorang pelayan di satu gereja Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memiliki hati seperti hati yang diinginkan Tuhan, kita tidak akan satu pun yang sampai pada tujuan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam hidup kita. Apa yang dipesankan Musa pada Yosua? Supaya penyertaan Allah itu akan menjadi tetap ada dalam umat bangsa Israel. Kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7 dalam kitab Ulangan 31 ayat 7, apa yang dikatakan di sana, kita akan menjadi satu hidup yang memperhatikan firman Allah ini. Mari kita Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7, apa yang dikatakan oleh Musa pada Yosua. Judul hadiah. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepada Yosua, ya, di depan seluruh orang Israel, ya, kuatkan dan teguhkan. Di depan seluruh umat bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Yosua. Sampai di situ.
Yosua berpesan kepada Musa untuk berpesan kepada Yosua supaya Allah menyertai perjalanan hidupmu menuju tanah Kanaan. Sebab aku tahu dalam langkah perjalananmu begitu banyak rintangan yang kau hadapi, begitu banyak musuh yang akan kau hadapi, begitu banyak tantangan-tantangan yang akan merintangi perjalanan umat bangsa Israel. Tetapi aku berkata kepadamu, teguhkan, dikatakan di sini, teguhkanlah hatimu. Ini yang perlu harus kita miliki di tahun 2023 ini. Saya mengatakan kepada kita, setiap kehidupan yang tidak memiliki hati yang teguh untuk melangkahkan perjalanan hidupnya di tahun 2023, saudara akan bisa gugur. Saudara akan malas, semakin hari akan semakin lemah. Saudara tidak akan mampu menghadapi musuh dalam iman rohanimu. Saudara tidak akan mampu menghadapi rintangan-rintangan dalam perjalanan kehidupanmu. Tetapi saat kita mencari kehidupan yang teguh hati, maka di situ kita akan mengalami kemenangan. Sebab apa? Sebab orang yang teguh hati akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Amin. Orang yang teguh hati itulah yang dikatakan oleh Musa yang mendapatkan satu penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Teguh hati itu artinya seorang pribadi yang memiliki pendirian akan hidupnya. Orang yang teguh hati adalah seorang yang tidak pernah bimbang. Sebab Alkitab mencatat orang yang bimbang itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apa-apa dari Tuhan. Maka perlu kita sebagai sidang jemaat Tuhan di awal tahun 2023, mari melahirkan menjadi satu kehidupan umat Tuhan yang memiliki hati yang teguh. Jangan menjadi orang yang bimbang akan pertolongan Tuhan. Jangan menjadi bimbang akan kebenaran firman Allah. Jangan menjadi bimbang akan kuasa Allah yang menyertai kehidupanmu. Tapi hendaklah saudara menjadi satu kehidupan yang teguh hati. Jangan sampai saudara bimbang akan kuasa Tuhan dalam kehidupan. Kita baca sebentar dalam surah Yakobus pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Ya, dalam surah Yakobus pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Satu pernyataan dari seorang hamba Allah yang sangat diurapi Tuhan. Yakobus mengingatkan gereja Tuhan, sebab orang yang hatinya bimbang, yang bagaikan lautan yang berombak itu, tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apa-apa dari Allah. Yuk kita baca dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Terus ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya. Dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang. Terus ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, terus ya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang itu jangan ia mengira dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Kita harus belajar menjadi orang yang beriman teguh. Maka tadi Musa ingatkan Yosua supaya engkau mendapatkan penyertaan Allah dalam perjalanan hidupmu bersama dengan umat bangsa Israel. Maka kamu harus mengatakan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel menjadi orang yang teguh hatinya. Artinya jangan ada yang bimbang bahwa Allahnya akan menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian. Mari kita belajar hari ini. Sedang jemaat Tuhan, belajarlah. Jangan ragukan kuasa Allah dalam kehidupanmu. Jangan ragukan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan satupun yang bimbang dalam hatinya akan penyertaan Allah menyertai hidupnya dalam sepanjang perjalanannya. Tapi hendaklah kita semua mampu belajar sebagai umat Tuhan. Dimanapun saudara ada, ingatlah pesan Tuhan hari ini kepadamu.
dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan datang. Dan saya sering mengatakan di tengah-tengah penggembalaan tempat ini, saya tidak lebih memusuhkan kesulitan di dalam ekonomi, tapi aku lebih memikirkan kesulitan di dalam moralitas. Sebab moralitas manusia akan semakin memburuk hari demi hari. Itu harus kita melihat itu ke depan. Pengharapan kita tidak menentu dalam dunia. Dan kita juga percaya segala sesuatu perkara-perkara yang ada dalam dunia tidak akan bisa menjadi pengharapan penuh dalam hidup kita. Tapi kita harus memiliki satu kepastian, hanya Tuhanlah yang akan menjadi pengharapan penuh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Saya berkata kepada anak-anak saya, jangan buat pengharapanmu kepada apa yang sudah ada padamu. Pengharapan itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kau membuat pengharapan akan Dia yang memberikan segala sesuatu dalam hidupmu, maka pengharapanmu itu tidak akan pernah habis. Maka teguhkanlah hatimu akan apa yang sudah kau dapatkan dari Dia. Dan itulah yang menjadi satu kekuatan dalam hati saya sebagai pribadi orang tua, baik juga sebagai hamba Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kita ini, tidak satu pun yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Orang berkata ini dan itu, tetapi seketika yang ini dan itu tidak ada. Semua akan menjadi sirna dalam hidup. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, aku punya Allah, saudara punya Allah, dan Allah itu adalah harapan kita dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah mengatakan dalam kitab Ibrani, pengharapan itu akan menjadi saul yang kuat. Pengharapan akan Dia adalah merupakan satu kekuatan. Dikatakan penulis Ibrani, saul yang sangat kuat itu akan tetap menjadi satu kepunyaan kita dalam kehidupan kita. Kedua, dikatakan oleh Musa kepada Yosua untuk membawa mereka masuk di dalam tanah perjanjian, melewati segala rintangan dalam perjalanan, supaya Allah mereka menjadi Allah yang menyertai. Musa berkata dalam ayat yang ke-8 dalam kitab Keluaran pasal 31, Musa berkata, jangan engkau takut. Sekarang begitu sekarangnya, sebab Tuhan, ya, sebab Tuhan Dia berjalan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Terus Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu berputus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat sungguh banyak kehidupan manusia yang hidup dalam ketakutan. Secara manusia itu hal yang sangat wajar. Orang takut menghadapi masa depan. Orang takut menghadapi moralitas manusia yang semakin jahat. Pertumbuhan kejahatan di dunia ini bukan bertumbuh 1%, 2% per tahun. Tapi menurut statistik bahwa pertumbuhan kejahatan di dunia ini sampai mencapai 5-8%. Bukankah itu menjadi tantangan moralitas kehidupan umat Tuhan? Saya punya anak harus diperhadapkan dalam tantangan itu, dan membuat kita sebagai manusia akan hidup dalam ketakutan. Dan tidak sedikit manusia oleh karena ketakutan dalam kehidupan mereka hidup menjadi orang yang berputus asa. Artinya mereka menjadi orang yang patah hati. Tetapi bagaimana Allah membuat orang yang takut dan orang yang berputus asa, Allah menyertai kehidupan mereka. Allah tak pernah menyertai orang yang hidup dalam ketakutan dan orang yang suka berputus asa. Maka disitulah Musa ingatkan Yosua, walaupun engkau banyak menghadapi rintangan dalam perjalanan hidupmu bersama dengan umat Tuhan untuk menuju tanah Kanaan,
Tetapi aku berkata kepadamu Yosua, dan sampaikan itu kepada umat bangsa Israel, janganlah takut dan jangan ada yang patah hati, walaupun besarnya rintangan dan tantangan yang kau hadapi. Itu akan menjadi satu kekuatan dalam langkah-langkah perjalanan saya dan saudara. Sebab kita menyadari dan kita meyakini dalam hidup kita bahwa ada sesuatu tujuan hidup perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Saya sebagai orang Kristen, saudara juga sebagai orang Kristen, saudara tahu bahwa ada sesuatu titik akhir perjalananmu, yaitu kota Yerusalem baru. Bagaikan tanah Kanaan, Yerusalem baru, bagaikan tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat bangsa Israel. Tetapi kita mau menuju sampai ke sana. Tapi Tuhan ingatkan kita di awal tahun 2023, jangan ada yang takut, jangan ada yang patah hati, jangan ada yang putus asa di dalam hidupnya ini. Maka saya ingatkan kepada umat Tuhan di tempat ini, apapun persoalan dalam kehidupanmu, selama Tuhan menyertai hidupmu, jangan coba patah hati, tetapi berpengharapanlah penuh kepada Dia yang akan mampu menyelesaikan perkara dalam kehidupanmu. Amin. Berkat Tuhan inilah yang akan tetap menyertai kehidupan saya. Maka saya dikuatkan Tuhan, meyakinkan oleh Tuhan, jemaat di tempat ini akan mendapatkan penyertaan Allah, akan menjadikan kebenaran menjadi barisan depan, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang. Sebahaya itu kita mampu melewati segala rintangan hidup kita. Kita baca ayat terakhir dalam tema kita, Yesaya 58 ayat yang ke-8 itu. Kita kembali ulang ini baca dan yakinkan dalam hati, supaya berkat Allah di tahun 2023 ini menjadi satu berkat penyertaan ataupun perlindungan Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8 itu kembali. Begitu Tuhan, ya. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, ya. dan lukamu akan pulih dengan segera. Ya, teruskan. Kebenaran menjadi